Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Kabar gembira nih bagi para pecinta otomotif, khususnya mobil dengan desain elegan dan juga kekar, yakni SUV boxy versi light dari Mercedes-Benz G-Class, yakni BAIC BJ80. SUV premium asal Tiongkok ini disebut memiliki durabilitas tinggi layaknya G-Class yang sudah eksis sejak tahun 1979. Bahkan di negara asalnya, BJ80 banyak digunakan sebagai kendaraan militer. BAIC pun sangat mengakui kalau mobil terbaru yang diperkenalkan ini sangat mirip dengan Mercedes-Benz G-Class. Lantas kelebihan apa yang ditawarkan oleh SUV ini? Apakah harganya jauh-jauh lebih murah? Dan apakah ini juga tidak melanggar aturan layaknya Landwind X7 yang pernah dibawa ke jalur hukum karena mengikuti desain dari Range Rover? Di video kali ini kita akan bahas. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di @b.otomotifcia untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau udah, mari kita lanjut ke videonya. BAIC sebenarnya menghadirkan BJ80 ini sebagai bentuk pengetesan kepada pasar, khususnya di Indonesia. Sehingga saat diperkenalkan, mobil ini masih menggunakan setir kiri, namun akan segera merealisasikannya pada versi setir kanan. Lebih lanjut, mobil ini juga merupakan bagian dari brand Sharper untuk kelas off-road vehicle BAIC yang membawa sejumlah keunggulan seperti fitur, keandalan, dan kualitas tertinggi di kelasnya dengan sistem penggerak 4x4. Dari segi tampilan, mobil BJ80 ini mirip dengan kembarannya yang didesain boxy. Pada lampu utama, mobil ini terlihat lebih kecil dimensinya dibandingkan dengan G-Class. Hal yang sama juga berlaku pada grill depan dan bumper yang lebih minimalis. Namun kalau dari samping, yang membedakan hanyalah garis atau striping line warna hitam yang berbeda posisi dengan G-Class. Selain itu, bentukannya cenderung identik tanpa perubahan yang sangat beda. Untuk bagian belakang juga mirip, yang jadi pembeda ialah posisi dari cover atau ban serep yang cenderung ke kanan untuk BJ80, sedangkan G-Class ke arah kiri. Soal dimensi, BAIC BJ80 ini memiliki panjang 4765, lebar 1955, dan tinggi 1985 mm. Kalau dibandingkan dengan G-Class, mobil ini memiliki dimensi panjang 4873 mm, lebar 1984 mm, dan tinggi 1966 mm. Tentu secara keseluruhan, G-Class masih lebih luas dibandingkan dengan BAIC BJ80 ini. Masuk ke interior, mobil ini menonjolkan kesan premium dengan penggunaan material kulit yang melapisi kabin. Pada bagian dashboard terdapat head unit berukuran 8 inci yang terpasang, diikuti dengan panel instrumen di sebelahnya berukuran 10,25 inci. Tombol fisik masih ada pada mobil ini, khususnya untuk pengaturan iklim kabin yang dilengkapi dengan panel digital. Selain itu, interiornya juga memiliki fitur sunroof pada bagian atap depan. Jok depan dengan pengaturan elektrik, cruise control, jok dengan pendingin dan pemanas, sampai pengaturan arah semburan AC. Mobil berjenis SUV ini juga akan dibekali dengan mesin berkapasitas 3000 cc melalui konfigurasi V6. Mesin tersebut didukung twin turbo untuk mendongkrak kebutuhan tenaga di putaran mesin bawah hingga ke atas. Adapun mesin ini diklaim menghasilkan tenaga sebesar 241 horsepower dan torsi maksimum 420 Nm. Seluruh tenaga yang dihasilkan oleh mesin ini akan didistribusikan ke roda depan dan belakang menggunakan transmisi otomatis 8 percepatan buatan ZF. Transmisi tersebut mampu memberikan perpindahan gigi yang cepat, respon yang lebih baik, hingga pengalaman berkendara halus di berbagai kondisi jalan. Karakter berkendara juga dapat disesuaikan dengan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Melalui mode berkendara Eco, Comfort, dan Sport, BAIC juga tidak hanya memaksimalkan performa, namun juga memastikan efisiensi bahan bakar yang baik dengan penggunaan struktur aluminium.
Lalu pertanyaannya, apakah desain ini tidak melanggar aturan karena memiliki kemiripan dengan Mercedes-Benz G-Class? Sebagaimana kita ketahui, pabrikan China pernah mengalami masalah terkait pengkopian desain pada salah satu mobil yakni Landwind X7. Mobil tersebut sangat mirip dengan Range Rover sehingga hal ini dibawa ke meja hijau. Namun berbeda dengan baik, mereka menggandeng Mercedes-Benz sebagai produsen sekaligus distributor mobil Mercy untuk pasar China. Baik sendiri sudah mengakuisisi 5% saham dari Mercedes-Benz ketika meresmikan Beijing Mercedes-Benz. Tidak mengherankan jika BJ80 memiliki kemiripan dengan G-Class. Meskipun pihaknya tidak mengklaim sebagai replika, peluncuran BJ80 sendiri dilakukan dengan persetujuan dari Mercedes-Benz. Menurut Baik, kehadiran BJ80 merupakan strategi untuk menjawab tingginya permintaan dan popularitas G-Class di pasar Tiongkok. Mengenai harga, Baik Indonesia berencana menetapkan kisaran harga di range 1,3 hingga 1,4 miliar rupiah. Atau kemungkinan bisa lebih rendah lagi. Namun untuk harga final akan ditetapkan saat peluncuran model secara resmi dengan mobil yang sudah menggunakan setir kanan. Tentu kalau berkaca dengan harganya, mobil ini jauh lebih murah 5 hingga 6 kali lipat dari G-Class yang dipasarkan pada harga 6,5 miliar di Indonesia. Nah, itu dia salah satu mobil dengan desain mirip G-Class, yakni Baik BJ80. Gimana tanggapan kamu terhadap mobil ini? Apakah worth it untuk dibeli? Mengingat 5 kali lipat lebih murah dari Mercedes-Benz G-Class. Atau lebih baik langsung beli G-Class-nya aja nih? Coba isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di @b.automotive.ca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau kamu sedang cari aksesoris mobil menarik lainnya, bisa cek produk yang ada di video ini. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.